Tema 4, Globalisasi, Subtema 2, Muatan IPA, dengan tim guru kelas 6 SDN Paduranan 3. Assalamualaikum. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan cara menghemat energi listrik, serta menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Proses menyalurkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik biasanya disalurkan hingga ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan jumlah kebutuhan. Ini adalah proses menyalurkan energi listrik. Ada pembangkit, yaitu terdiri dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Ada transmisi dan ada distribusi. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Skema penyaluran energi listrik. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Lalu, energi listrik awalnya disalurkan ke kabel-kabel besar yang terpampang di menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah itu masuk ke transformator atau trafo yang berfungsi menaikkan tegangan. Aliran listrik disalurkan ke pabrik-pabrik industri, lalu masuk kembali ke trafo untuk diturunkan tegangannya. Setelah itu disalurkan ke gudang perkantoran dan rumah penduduk. Demikian skema penyaluran energi listrik. Nah, ini adalah penyebab terganggunya proses penyaluran listrik. Bisa disebabkan oleh sambaran petir, pohon tumbang, pekerjaan sumber lain, binatang, ataupun penggalian tanah. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi, bahkan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dampak pemborosan energi adalah peningkatan suhu global yang dapat berakibat pada 1. Terjadinya kenaikan permukaan air laut karena terjadinya pencairan es di kutub. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan listrik, seharusnya diiringi dengan meningkatnya tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan listrik secara bijak dan hemat. Maka upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan mulai membiasakan melakukan hal-hal kecil yang bertujuan untuk penghematan listrik, seperti membatasi waktu menonton TV, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan, jangan membiarkan pengisi daya telepon selular atau laptop tetap tersambung di stop kontak ketika sudah tidak digunakan. Mengganti lampu dengan daya lampu yang lebih kecil, dan mematikan saklar lampu ketika kondisi ruangan cukup cahaya. Selain itu, kita juga harus menggunakan listrik secara bijak dengan berbagai cara, seperti 1. Memasang daya listrik di ruang sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi.
Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Nah, di sekitar kita ada 3 jenis lampu yang beredar, yaitu lampu pijar, lampu neon, lampu LED. Upaya penghematan listrik menjadi setiap kewajiban manusia, dari muda hingga tua tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri kita, melatih adik-adik kita, juga mengingatkan orang tua kita untuk menggunakan energi listrik secara bijak dan hemat. Selain itu, kewajiban lainnya adalah dengan membayar biaya tagihan listrik secara tepat dan dengan selalu waspada dan hati-hati ketika menggunakan listrik, terutama saat memasang kabel, stop kontak. Jangan sampai iseng bermain-main dengan kabel listrik atau berani memasang stop kontak ketika tangan dalam kondisi basah. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, silakan bertanya pada gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.